Andi duduk gemetar di kursi kayu keras di ruang konseling kecil itu, tangannya dingin seperti es meski udara Jakarta siang itu panas menyengat. Suara ayahnya masih bergema keras di telinga, ini satu-satunya cara, nak. Kamu harus disembuhkan dari penyakit ini sebelum malu seluruh keluarga, kata ayah dengan suara tegas penuh kecewaan yang menusuk hingga ke tulang. Ruangan sempit di pinggiran Jakarta itu dindingnya penuh poster ayat suci dan gambar ulama, aroma dupa menusuk hidung membuat Andi merasa sesak napas. Konselor seorang pria paruh baya berjubah putih duduk di depannya membuka buku doa dan mulai berteriak, "Ya Allah, usirlah setan yang merasuki jiwa anak ini, buatlah dia kembali ke jalan lurus." Andi merasa dadanya seperti diremas, ingatan tentang malam saat ibunya menemukan pesan chat dari teman prianya masih segar seperti luka baru. Keluarganya yang taat beragama tak pernah menerima kenyataan bahwa anak laki-laki satu-satunya mencintai sesama pria. Ibu menangis di sudut ruangan sambil memegang tasbih. "Andi, tolonglah demi kami semua," kata ibu dengan suara pecah. Andi ingin berteriak bahwa ini bukan penyakit, ini adalah dirinya, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Konselor terus mendesaknya berlutut dan berdoa berjam-jam memaksa Andi mengaku dosa dan berjanji berubah. Setiap kata seperti pisau yang menyayat hati Andi. Ia ingat masa kecilnya di rumah sederhana di kampung pinggiran ibu kota di mana ayahnya selalu bangga dengan putra yang rajin mengaji. Tapi sekarang semua itu hancur karena satu rahasia yang tak bisa lagi disembunyikan. Teman-temannya di kampus sudah mulai curiga dan Andi merasa semakin terisolasi. Di tengah doa yang semakin keras, Andi merasa ada sesuatu meledak di dalam dadanya. Ia bukan lagi anak kecil yang patuh. Ia adalah pria dewasa yang lelah menyembunyikan siapa dirinya. Tangannya mengepal kuat di pangkuan. Konselor mendekat meletakkan tangan di bahu Andi dan berkata, "Ucapkanlah Andi bahwa kamu mau berubah." Tapi Andi tak lagi mendengar. Ia bangkit berdiri, kursi kayu itu tergeser keras, suaranya menggema di ruangan sempit. "Cukup," katanya dengan suara yang pertama kali terdengar tegas setelah bertahun-tahun. Ayahnya berdiri marah, ibunya menjerit memanggil namanya. Tapi Andi sudah membuka pintu berjalan keluar ke cahaya matahari siang yang menyilaukan. Udara bebas menyambutnya, angin hangat Jakarta membelai wajahnya yang basah air mata. Ia tak menoleh lagi meski teriakan ayahnya masih mengikuti dari belakang. Langkah kakinya semakin cepat, tas ransel kecil yang sudah disiapkan diam-diam di mobil kini menjadi satu-satunya miliknya. Andi berlari menuju halte bus, tak tahu kemana, tapi tahu bahwa ia tak bisa kembali. Malam itu di rumah teman lama yang jauh dari kampung halaman, Andi duduk sendirian di kamar kecil sambil memandang ponsel yang berdering terus, nama ayah dan ibu muncul bergantian. Ia matikan ponsel, air mata jatuh lagi, tapi kali ini ada rasa lega yang aneh. Besok ia akan naik kereta ke Bandung mulai hidup baru. Tapi malam itu mimpi buruk masih datang, konselor berdoa, ayah menangis, ibu berlutut. Andi bangun keringat dingin. Ia tahu perjalanan ini baru saja dimulai dan banyak luka yang harus disembuhkan sendiri. Di luar jendela lampu kota Jakarta berkelap-kelip seperti ribuan pertanyaan tanpa jawab. Andi berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tak akan lagi hidup dalam ketakutan. Pagi berikutnya Andi naik kereta ekonomi menuju Bandung. Udara dingin pegunungan menyambutnya saat kereta meluncur meninggalkan hiruk-pikuk Jakarta. Di dalam gerbong yang penuh penumpang, Andi duduk di sudut memeluk tas ranselnya erat seperti pelindung terakhir. Pikirannya berputar tentang keluarga yang mungkin sedang mencarinya sekarang. Ayah pasti marah besar, ibu pasti menangis sepanjang malam. Tapi Andi tak bisa kembali bukan karena tak sayang, tapi karena ia tahu kalau kembali berarti mati perlahan di dalam dirinya sendiri. Di Bandung ia turun di stasiun kecil mencari penginapan murah di daerah Dago. Kamar kecil dengan kasur tipis dan jendela menghadap gunung menjadi tempat perlindungannya pertama. Malam pertama ia tak bisa tidur memikirkan masa depan. Tabungan kuliahnya hanya cukup untuk 2 bulan. Besok ia harus cari kerja apa saja.
Pagi harinya Andi berjalan ke kai kecil di pinggir jalan mencari lowongan pelayan. Pemilik kai, seorang wanita paruh baya bernama Bu Siti, memandangnya lama lalu tersenyum. "Kamu kelihatan seperti anak yang lagi lari dari rumah," katanya lembut. Andi hanya mengangguk, tak berani cerita lebih. Ia mulai bekerja membersihkan meja, menyeduh kopi dan tersenyum pada pelanggan meski hatinya masih berat. Di kai itu Andi bertemu dengan Rian untuk pertama kali. Rian, pria tinggi berkulit sawo matang berusia 28 tahun, bekerja sebagai desainer Grace Relance, sering mampir minum kopi sore hari. Rian selalu duduk di meja pojok membawa laptop dan tersenyum ramah pada semua orang. Suatu sore saat hujan deras mengguyur Bandung, Rian tak bisa pulang dan mereka berbincang panjang. "Kamu kelihatan seperti orang yang lagi bawa beban berat," kata Rian pelan sambil menyesap kopi panas. Andi tak langsung jawab, tapi malam itu untuk pertama kali ia cerita sedikit tentang keluarganya tanpa menyebut detail orientasinya. Rian mendengarkan tanpa menghakimi, matanya penuh pengertian. "Hidup itu pilihan, Andi. Kadang kita harus pergi untuk menemukan pulang yang sesungguhnya," kata Rian sebelum pulang. Kata-kata itu menggema di kepala Andi sepanjang malam. Minggu-minggu berikutnya pertemanan mereka tumbuh pelan. Rian mengajak Andi ke komunitas kecil seniman di Bandung yang terbuka dan menerima. Di sana Andi merasa untuk pertama kali tak perlu pura-pura. Ia tertawa lepas bercerita tentang mimpi kuliah seni yang dulu dipaksa ayahnya ganti jurusan bisnis. Rian selalu ada mendukung diam-diam. Suatu malam setelah shift kerja Andi berjalan pulang sendirian, hujan tipis turun lagi. Ia berpikir tentang ibunya yang pasti khawatir. Ponselnya masih mati tapi rasa rindu mulai menyelinap. Tapi saat tiba di kamar kecilnya Andi melihat pesan dari Rian, "Besok kita jalan ke tebing keraton yuk. Kamu butuh angin segar." Andi tersenyum pertama kali setelah berbulan-bulan. Mungkin hidup baru ini memang sedang dibangun pelan-pelan. Tapi di balik senyum itu ada ketakutan bahwa suatu hari keluarganya akan menemukannya dan memaksanya kembali. Andi tak tahu bahwa badai itu sudah mendekat lebih cepat dari yang ia bayangkan. Tebing keraton pagi itu diselimuti kabut tipis, angin sejuk pegunungan membuat Andi merasa hidup kembali. Rian berjalan di sampingnya membawa 2 gelas kopi panas dari termos. Mereka duduk di batu besar memandang lembah hijau di bawah. "Aku pernah seperti kamu," kata Rian tiba-tiba, suaranya pelan tapi tegas. Andi menoleh terkejut. Rian tersenyum pahit, "Keluargaku di Surabaya juga memaksa aku ikut pengajian khusus dulu. Aku kabur ke Jakarta lalu ke sini. Butuh waktu bertahun-tahun untuk memakan diri sendiri." Cerita Rian mengalir seperti air sungai yang tenang tapi dalam. Andi mendengarkan dengan hati terbuka, untuk pertama kali merasa tak sendirian. Hari itu ikatan mereka semakin kuat. Rian mengajak Andi ke apartemen kecilnya di daerah Cihampelas, menunjukkan lukisan-lukisan yang ia buat tentang perjalanan hidupnya. Malam itu mereka memasak mie instan sederhana sambil tertawa kecil tentang hal-hal konyol di kai. Andi merasa hangat di dadanya, sesuatu yang lama tak ia rasakan. Tapi kebahagiaan itu tak bertahan lama. Suatu pagi Bu Siti di kai memanggil Andi ke belakang. "Ya, ada orang dari Jakarta mencarimu." "Ayahmu," kata Bu Siti khawatir. Andi membeku, darahnya seperti membeku. Ia lari ke belakang kai bersembunyi di gudang kecil, jantungnya berdegup kencang. Malam itu Rian datang menjemputnya. "Kamu boleh tinggal di apartemenku sementara. Kita hadapi bersama," kata Rian memegang bahu Andi erat. Andi mengangguk, air mata jatuh tanpa suara. Di apartemen Rian, Andi akhirnya cerita semuanya tentang sesi konseling, tentang doa-doa yang memaksa, tentang rasa bersalah yang selama ini ia pendam. Rian mendengarkan, memeluk Andi pelan tanpa kata-kata berlebih. Pelukan itu hangat seperti pelabuhan aman. Perlahan Andi mulai belajar mencintai dirinya sendiri. Ia mulai menggambar lagi di kertas bekas. Rian memberi pujian tulus setiap sketsa. Komunitas seniman mulai menerima Andi sebagai bagian dari mereka.
Tapi tekanan tak berhenti. Telepon dari ibu datang di malam hari, pulanglah nak. Ayah sakit karena memikirkanmu, kata ibu menangis. Andi hampir goyah tapi Rian memegang tangannya erat, kamu berhak hidup Andi. Malam itu Andi menolak pulang untuk pertama kali dengan suara tegas. Ya tahu ini langkah berat tapi juga langkah yang benar. Cinta mulai tumbuh di antara Andi dan Rian pelan seperti bunga di musim hujan. Bukan cinta yang tergesa tapi cinta yang dibangun dari pengertian dan dukungan. Mereka berjalan bersama di taman kecil dekat apartemen saling berbagi cerita masa lalu. Andi merasa untuk pertama kali ia mencintai seseorang tanpa rasa takut. Tapi di luar sana keluarganya tak menyerah. Surat dari ayah tiba di kai berisi ancaman halus dan doa panjang. Andi membacanya dengan tangan gemetar tapi kali ini ia tak lagi menangis sendirian. Rian ada di sampingnya. Perjalanan ini masih panjang tapi Andi mulai percaya bahwa ia tak lagi sendiri. Konflik datang lebih keras dari yang Andi bayangkan. Suatu sore saat Andi dan Rian sedang makan malam sederhana di apartemen, pintu diketuk keras. Di luar berdiri kakak sepupu Andi dari Jakarta dengan wajah marah. Ayahmu sakit parah Andi. Kamu harus pulang sekarang, kata kakaknya dengan suara tinggi. Andi membeku. Rian berdiri di belakangnya memegang bahunya pelan. Malam itu perdebatan panjang terjadi. Kakak sepupu menceritakan bagaimana ayah Andi tak bisa tidur memikirkan anaknya yang hilang. Ibu Andi jatuh sakit karena stres. Andi merasa dunianya goyah lagi. Rian tak bicara banyak, hanya mendengarkan tapi matanya penuh kekhawatiran. Setelah kakak sepupu pergi, Andi duduk di lantai menangis untuk pertama kali di depan Rian. Aku tak mau jadi pembunuh orang tuaku sendiri, katanya dengan suara pecah. Rian memeluknya erat, kamu bukan pembunuh. Kamu hanya ingin hidup sebagai dirimu, kata Rian lembut. Tapi kata-kata itu tak langsung menyembuhkan luka. Beberapa hari kemudian Andi mulai mendapat telepon anonim dari nomor tak dikenal, ancaman halus tentang dosa dan neraka. Ia tahu itu dari lingkaran keluarga besar. Tekanan semakin berat. Dikai Bu Siti mulai bertanya halus, kamu baik-baik saja nak? Andi hanya tersenyum tapi hatinya kacau. Rian melihat perubahan itu. Ia mengajak Andi ke komunitas support lab kecil di Bandung, tempat orang-orang berbagi cerita serupa. Di sana Andi mendengar kisah pria lain yang kehilangan keluarga tapi menemukan keluarga baru. Itu memberi sedikit kekuatan. Tapi saat pulang malam itu Andi dan Rian bertengkar kecil untuk pertama kali. Kamu harus hubungi ibumu setidaknya, kata Rian. Andi marah, kamu tak tahu rasanya dipaksa berdoa sampai pingsan, jawabnya dengan suara tinggi. Malam itu mereka tidur membelakangi satu sama lain. Pagi harinya Rian meminta maaf memeluk Andi dari belakang. Aku cuma takut kehilanganmu, bisiknya. Andi menangis lagi. Mereka berdamai dengan pelukan panjang. Tapi konflik tak berhenti. Suatu hari ayah Andi benar-benar datang ke Bandung dengan kereta pagi. Ia berdiri di depan kai dengan wajah pucat dan mata merah. Pulanglah nak. Kita lupakan semua ini, kata ayah dengan suara lemah yang tak pernah Andi dengar sebelumnya. Andi berdiri di depan pintu kai, tangannya gemetar. Rian berdiri di belakang siap mendukung. Saat itu Andi harus memilih. Ia menatap ayahnya lama lalu berkata pelan tapi tegas, aku mencintai kalian ayah. Tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Makan aku. Ayahnya pergi dengan bahu tertunduk. Andi merasa hatinya hancur tapi juga lega. Malam itu Rian memegang tangan Andi erat, kamu hebat hari ini, kata Rian. Cinta mereka semakin dalam di tengah badai. Andi mulai mengerti bahwa pengorbanan kadang diperlukan untuk kebebasan. Krisis datang saat Andi hampir menyerah. Beberapa minggu setelah pertemuan dengan ayahnya, ibu Andi menelepon dengan suara lemah, ayahmu stroke nak. Dokter bilang karena stres memikirkanmu, kata ibu menangis. Andi merasa dunia runtuh.
Ia duduk di lantai apartemen tangan menutup mulut. Rian yang baru pulang dari kerja langsung memeluknya. Kita pergi ke Jakarta besok. Tapi kamu tak perlu kembali selamanya. Hanya kunjungan, kata Rian tenang. Perjalanan kereta ke Jakarta terasa seperti mimpi buruk. Andi memegang tangan Rian sepanjang jalan, jantungnya berdegup kencang. Di rumah sakit ayahnya terbaring pucat, selang oksigen di hidung. Ibu Andi memeluknya erat menangis. Pulanglah nak. Lihat ayahmu. Andi berdiri di samping ranjang, air mata jatuh. Ayahnya membuka mata pelan. Andi, makan ayah, bisiknya lemah. Kata-kata itu seperti pisau dan obat sekaligus. Malam itu di hotel murah dekat rumah sakit, Andi dan Rian berbicara panjang. Aku tak tahu harus bagaimana, kata Andi putus asa. Rian memegang wajah Andi. Kamu sudah dewasa. Pilih yang membuatmu hidup, bukan yang membuatmu mati pelan. Pagi harinya Andi bicara dengan ibunya di koridor rumah sakit. Aku tak akan berubah, Bu. Tapi aku tetap anakmu, kata Andi dengan suara bergetar. Ibu menangis lama tapi akhirnya mengangguk pelan. Pulanglah ke Bandung nak. Ayah butuh waktu. Keputusan itu berat tapi Andi merasa beban di dadanya sedikit ringan. Kembali ke Bandung, Andi jatuh sakit demam tinggi selama 3 hari. Rian merawatnya tanpa lelah, memberi makan obat dan memeluk saat mimpi buruk datang. Di saat lemah itu Andi sadar betapa ia mencintai Rian. Terima kasih sudah ada untukku, bisik Andi saat demam turun. Rian tersenyum mencium keningnya pelan. Kita hadapi semuanya bersama. Setelah sembuh Andi mulai bekerja lebih keras di KAI dan mulai jual lukisan kecil secara online. Penghasilannya bertambah pelan. Rian membantu mempromosikan di media sosial komunitas. Tapi bayang-bayang keluarga masih ada. Surat dari ibu datang berisi foto ayah yang sudah pulih sedikit dan pesan, kami sayang kamu apa adanya. Andi menangis membacanya. Perlahan luka mulai sembuh. Suatu malam di balkon apartemen, Andi dan Rian duduk memandang bintang. Rian memegang tangan Andi. Aku bangga padamu, katanya. Andi tersenyum pertama kali dengan hati benar-benar tenang. Krisis itu membuatnya lebih kuat. Ia tahu perjalanan belum selesai tapi sekarang ia punya kekuatan untuk terus melangkah. Bulan-bulan berikutnya Andi dan Rian membangun hidup mereka pelan-pelan. Apartemen kecil itu kini penuh lukisan Andi dan sketsa Rian. KAI Bu Siti memberi Andi promosi menjadi supervisor. Penghasilan mereka cukup untuk hidup sederhana tapi bahagia. Suatu akhir pekan mereka pergi ke pantai di Anyer dekat Jakarta tapi tak masuk kota. Di pantai yang sepi Andi dan Rian berjalan kaki di pasir hangat, matahari terbenam mewarnai langit oranye. Rian berhenti memegang tangan Andi erat. Aku mencintaimu Andi. Bukan karena kamu berubah tapi karena kamu berani jadi dirimu, kata Rian dengan suara dalam penuh perasaan. Andi memeluk Rian erat, air mata bahagia jatuh. Mereka berdiri di tepi ombak, pelukan itu penuh janji tanpa kata. Pulang ke Bandung Andi akhirnya memberanikan diri menelepon ibunya. Bu, aku baik-baik saja. Dan aku bahagia, kata Andi. Ibu menangis tapi kali ini ada senyum di suaranya. Kami sedang belajar nak. Ayah juga. Percakapan itu pendek tapi menjadi jembatan kecil. Andi tahu mungkin tak akan pernah sama lagi tapi cukup untuk mulai memakan. Di komunitas seniman Andi mulai berbagi ceritanya lewat lukisan. Lukisan tentang pria yang berjalan keluar dari ruangan gelap menuju cahaya mendapat apresiasi besar. Rian selalu di sampingnya mendukung setiap langkah. Tahun baru tiba, Andi berdiri di balkon apartemen memandang kota Bandung yang berkelap-kelip. Rian memeluknya dari belakang. Kita sudah jauh ya, bisik Rian. Andi tersenyum mengangguk. Perjalanan dari ruang konseling yang mencekam hingga pelukan hangat di pantai telah mengubahnya menjadi pria yang lebih kuat, lebih mencintai diri sendiri. Keluarga masih belajar, masyarakat masih penuh stigma tapi Andi tak lagi takut. Ia punya Rian, punya teman, punya mimpi.
Malam itu mereka tidur dengan tenang, tangan saling genggam. Hidup baru itu bukan tanpa luka tapi penuh harapan. Benarkah meninggalkan keluarga demi menjadi diri sendiri adalah pilihan salah, atau justru langkah paling benar menuju kebahagiaan sejati?